Ahem berdiri di sampingnya, dia menyeka air matanya, berjalan menuju meja memegang buku-bukunya dan berkata, "Kamu tidak suka aku menangis ya?" "Aku tidak menangis. Ambil buku saya dan mendikte kata-kata dan saya menulis." Ahem mengatakan tidak dan mengambil semua buku darinya dan meletakkannya di atas meja. Ahem bilang, "Ikut saja denganku." Gopi bingung dan bertanya di mana. Ahem menjawab, "Tidak ada lagi pertanyaan atau apapun, ikut saja dengan saya." Dia memegang tangannya dan berjalan. Tiba-tiba dia menyadari dia memegang tangannya dan dia meninggalkannya dan memintanya untuk berjalan bersamanya. Kokila dan Hetal akan merasa tidak enak dengan Gopi. Hetal mengatakan untuk mengalihkan pikiran Gopi, kita perlu membuatnya ceria, kita akan menyiapkan sesuatu yang dia suka. Urmila bilang Gopi suka sirah tapi Kokila bilang tidak, Gopi suka Rabdi. Jadi kita akan mempersiapkan Rabdi. Hetal meminta Kokila untuk ikut dengannya sehingga dia bisa menyiapkan Rabdi dengan percaya diri. Kokila bilang oke dan keduanya berjalan menuju dapur. Urmila dan Rasi tetap di aula. Rasi tegur Urmila mengapa dia mendukung keinginan untuk Gopi, setelah memperingatkan dia untuk merusak ulang tahun Gopi ini. Urmila kembali menegur Rasi karena tidak mengatakan padanya bahwa anak-anak telah membawa kue sebagai ulang tahun Hanaji dan bukan untuk ulang tahun Gopi. Akhirnya Urmila mengatakan biarkan aku memikirkan sesuatu. Hetal menyiapkan Rabdi dan keluar, Kokila akan duduk di meja makan. Hetal mengatakan dia telah selesai mempersiapkan Rabdi untuk Gopi. Dan lagi dia bertanya apakah kamu memanggil Kinjal untuk pesta. Kokila menjawab, tidak. Aku belum meneleponnya dan sekarang aku meneleponnya. Hetal mengatakan untuk mengundang Dafal juga dengan dia. Kokila bilang oke. Ahem berjalan ke bawah dan Gopi mengikutinya. Dia mengatakan Kokila bahwa dia membawa Gopi keluar dan mereka akan kembali dalam beberapa menit. Ahem berjalan pergi dan Gopi mengikutinya. Urmila dan Rasi melihat mereka terkejut. Kinjal akan berdandan dengan baik dan berharap dirinya melihat ke cermin dan berjalan keluar. Dafal di tokonya bertanya pada Kinjal kemana dia pergi. Kinjal bilang dia akan membeli sayuran untuk minggu ini. Dafal mengatakan jika dia menunggu suatu saat dia juga akan ikut dengannya, tapi Kinjal mengatakan tidak, dia akan pergi lebih awal dan membawa mereka. Dafal bilang oke dan Kinjal pergi dengan gembira. Kokila memanggil Kinjal. Kinjal khawatir Kokila dekat dengannya. Kinjal mengangkat telepon, Kokila mengundangnya untuk pesta ulang tahun Gopi. Kinjal setuju. Kokila meminta untuk membawa Dafal juga bersamanya. Kinjal bilang oke. Baik Rasi maupun Urmila mendengar kata-kata Kokila. Rasi mengatakan, jika Dafal datang dia pasti akan membawa ayah juga, maka dalam waktu singkat ada rahasia yang akan terungkap. Urmila bilang jangan khawatir, aku melakukan sesuatu sehingga Dafal tidak membawa ayahnya bersamanya. Ahem membawa Gopi ke suatu tempat yang sepi dan penuh dengan tanaman hijau. Ahem meminta Gopi untuk meneriakkan semua rasa sakit di hatinya secara terbuka di sini sehingga dia bisa merasa lega. Gopi mengatakan tidak, dia tidak merasa buruk. Ahem menegurnya lalu mengapa dia menangis di rumah. Gopi setelah beberapa waktu mengatakan hari ini adalah hari ulang tahun saya tapi sampai sekarang saya tidak tahu bahwa pada hari ini hanya saya kehilangan orang tua saya selamanya. Setelah mengetahui ini bagaimana saya akan merasa bahagia dan merayakannya. Dia menangis lebih keras dan bergegas ke arahnya dan memeluknya. Ahem juga merasa tidak enak untuknya dan mengangkat tangannya untuk memeluknya tapi berhenti. Setelah beberapa saat dia memanggil Gopi. Gopi menyadari dia memeganginya dan berjalan mundur. Ahem memberikan sapu tangannya untuk menyeka air matanya. Dia menyeka. Ahem meminta Gopi untuk datang dan duduk di mobil dan jangan menangis sekarang. Keduanya berjalan menuju mobil. Gopi memanggil Ahem dan mengucapkan terima kasih. Dia mengembalikan sapu tangannya. Ahem mengatakan tidak apa-apa dan mengambil sapu tangan. Ahem mendapat telepon dari Kokila dan dia bilang mereka sudah mulai dan mereka akan kembali. Keduanya pulang. Ahem membunyikan bel pintu tapi tidak ada yang membuka. Jadi dia mendorong pintu. Itu terbuka dan semua lampu mati.
Ahem dan Gopi menjadi bingung. Ahem mengatakan Gopi untuk berdiri di sana sendiri dan dia akan menyalakan lampu. Dia berjalan dan menyalakan lampu, semua keluarga dan anak-anak berdiri di dekat kue menyanyikan lagu ulang tahun untuk Gopi. Ahem dan Gopi melihat sekeliling dekorasi dan keluarga dengan memukau. Semua keluarga dan anak-anak berdiri di dekat kue menyanyikan lagu ulang tahun untuk Gopi.